Terima kasih Bu Maya atas paparannya yang sangat informatif dan jelas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sejawat apoteker yang lain. Memang dalam kondisi pandemik seperti ini, ada dua hal yang selalu didengung-dengungkan di masyarakat. Satu, hygiene, tadi Bu Maya sudah menyinggung, salah satu hygiene adalah dengan menggunakan hand gel. Kemudian cerita yang kedua adalah yang sering kita dengar itu stay at home atau work from home, ya. Dan ini ternyata yang namanya stay at home, work from home itu bukan hanya di swasta atau di industri, tetapi di pemerintahan, termasuk di Badan POM juga mungkin menjalankan hal tersebut, dan juga tidak mudah untuk keluar dari kantor. Hanya mungkin sekarang masalahnya adalah dalam kondisi seperti ini bagaimana fungsi-fungsi dari pelayanan publik itu tidak terganggu. Maka itu pada session seminar yang kedua, ini Ibu Ratna dari Badan POM akan menceritakan bagaimana dalam kondisi pandemik dengan segala keterbatasannya, apalagi ada PSBB dan sebagainya, peran Badan POM dalam hal pelayanan publik masih bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan bantuan sistem transportasi. Baik, sebelum mulai ke Bu Ratna, mungkin saya perkenalkan atau saya baca kurikulum vitae-nya dari Bu Ratna. Semua sudah kenal dengan Bu Ratna. Beliau ini adalah alumni dari Fakultas Farmasi ITB, dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPB sampai sekarang. Nah, saya kira waktunya untuk Bu Ratna untuk menyampaikan paparannya, dan tadi saya ingatkan sejawat pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Maya sudah bisa ditulis di Q&A. Dan sekarang kami persilahkan Bu Ratna untuk memulai paparannya. Monggo, silahkan Bu Ratna. Terima kasih Pak Pre Agusta. Yang terhormat Ibu Deputi 2, Ibu sebagai Bu Maya sebagai pembicara juga hari ini, Ibu Berti, Direktur Ensefal, Bapak Ibu teman sejawat apoteker di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan topik mengenai disruption COVID-19, mengupgrade transformasi digital, pelayanan publik, dan pengawasan di bidang obat. Judulnya di sini cukup bombastis ya. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh teman sejawat sekalian. Sebelum saya mulai, saya akan baca dulu pantun. Mengingat ini sudah siang, jadi saya menjaga supaya teman-teman sejawat ini bisa ikut nanti mempelajari juga, jadi tidak ngantuk nih ya. Jalan-jalan keliling kota tua, pergi pulang naiknya sepeda. Corona memanglah nyata, tak perlu panik, tetaplah waspada. Ikut webinar di bulan puasa, berharap dapat ilmu dan sertifikat. Bapak Ibu tenang di rumah saja, Badan POM tetap kerja lindungi masyarakat. Baik, untuk paparan saya di sini, kita harapannya adalah yang pertama peserta memahami bahwa disruption COVID-19 bukan alasan penurunan profesionalisme dan kualitas tugas dan fungsi Badan POM. Tugas fungsi itu meliputi pelayanan publik dan pengawasan. Badan POM melakukan transformasi sebagai solusi untuk merespon situasi atau permasalahan terkini, mengingat situasi kritis tidak dapat direspon dengan tindakan yang normal, tapi harus dengan tindakan-tindakan yang luar biasa dan lebih radikal atau extraordinary action. Yang kedua, diharapkan Bapak Ibu teman sejawat nanti dapat mengidentifikasi permasalahan terkini terkait COVID-19 di lingkungan profesinya,
dan mengembangkan kegiatan baru yang dapat merespon atau menjadi solusi permasalahan tersebut. Paparan saya meliputi pertama latar belakang, yang kedua pelayanan publik. Pelayanan publik meliputi layanan konsultasi sertifikasi CDOB, layanan konsul lainnya, akses dan penyimpanan data. Untuk yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi meeting online meliputi pemeriksaan, e-learning yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pengawas CDOB Badan POM, dan yang ketiga bisa dimanfaatkan di dalam pembahasan baik oleh internal Badan POM dan juga dengan eksternal, dengan kementerian lembaga. Kemudian kita juga akan menyampaikan di dalam pemanfaatan aplikasi meeting online ini kendalanya apa saja. Dan yang terakhir tentunya adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, resmi mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Hal ini diumumkan Rabu 11 Maret 2020 malam. Tingkat penyebaran juga sangat cepat sehingga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan wabah dan menghambat penyebarannya. Kebijakan tersebut seperti social distancing, work from home, sampai penerapan pembatasan sosial berskala besar, dan kebijakan ini tentunya dilaksanakan oleh Badan POM. Demikian juga kami sebagai pegawai pemerintah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu Bapak Cahyokumolo, bahwa ASN diminta untuk bekerja dari rumah. Dan masanya diperpanjang sampai 13 Mei. Namun, dalam hal layanan publik diharapkan tetap buka, dan untuk ASN yang bekerja di wilayah PSBB disampaikan panduan-panduan untuk digunakan oleh ASN. Sejak penetapan pandemi COVID-19 dan work from home, Badan POM menerbitkan surat edaran PLTC Tama tanggal 15 Maret 2020 yang menginstruksikan pemberlakuan work from home di Badan POM mulai 16 Maret 2020. Surat edaran juga dikeluarkan oleh Kepala Badan POM tanggal 3 April 2020 sebagai kepada pelaku usaha produksi dan distribusi obat dan makanan untuk agar pelaku usaha dapat memastikan dalam rangka menjaga ketersediaan obat dan makanan berkualitas bagi masyarakat. Selain himbauan kepada pelaku usaha, diinformasikan juga bahwa pelayanan publik perizinan dan pengawasan obat dan makanan yang menjadi kewenangan Badan POM dilaksanakan secara online. Sebagai tindak lanjut instruksi dari pimpinan tersebut, maka permohonan sertifikat CDOB dari pelaku usaha kita lakukan tetap berjalan, dan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan harus melakukan inovasi serta pengawalan mutu obat di peredaran tetap berjalan, dan inovasi pada masa WFH ini dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Terkait pelayanan publik di Badan POM, kami sudah melakukan pelayanan publik sertifikasi CDOB secara online sejak 2018. Kemudian ada layanan konsultasi sertifikasi CDOB yang selama ini dilakukan di Gedung B, lantai 6, waktunya Senin dan Kamis jam 8.30 hingga 12. Nah, dengan adanya WFH, tentu kita tidak bisa menerima pelayanan di Gedung B lagi pada saat ini. Sehingga apa yang kami lakukan? Kami melakukan yaitu dengan cara live chat. Live chat pada aplikasi e-sertifikasi CDOB atau sertifikasi cdob.pom.go.id. Kemudian kami
membuka lebih banyak ya, setiap hari kerja Bapak Ibu, dan sesuai jam kerja. Jadi waktunya justru lebih panjang. Dan kemudian kami menerapkan layanan konsultasi lainnya, yaitu layanan KAPA, hasil inspeksi, regulasi, dan kebijakan distribusi obat lain pada website yang ada di slide yang ditayangkan ini. Kemudian kita juga menjamin bahwa pemanfaatan teknologi dan pelayanan publik ini diharapkan akan mudah tertelusur dan mudah diakses terhadap kebutuhan data tersebut. Dengan menggunakan aplikasi online atau Google Form, data kami simpan di cloud storage yang dilengkapi dengan sistem keamanan, sehingga dapat diakses dan diolah dimanapun saja dan setiap saat ketika diperlukan. Di bawah ini kita lihat contoh histori live chat ketika sedang berlangsung percakapan. Jadi ada pelaku usaha yang bertanya tentang akun PBF dan dijawab oleh staf di Badan POM. Nah, bagaimana dengan sistem keamanan cloud tersebut? Sistem keamanan cloud kami sudah divalidasi dan kita menggunakan password dilengkapi dengan sandi sehingga hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Untuk pemanfaatan aplikasi meeting online lainnya, kami menggunakannya untuk pemeriksaan sertifikasi CDOB, yaitu digunakan untuk PBF yang telah melakukan pembayaran PNBP, dilakukan tidak hanya di pusat, tapi dilakukan juga di balai. Kemudian juga kami melakukan pemeriksaan rutin. Kami memiliki jadwal setiap tahun, ada beberapa sarana yang kami memang sudah jadwalkan untuk diperiksa. Untuk terkait dengan masa COVID ini, kami tetap melakukan pengawalan mutu dan mencegah diversi obat. Dan juga ada beberapa sarana yang kemarin kita berikan sanksi penghentian sementara. Kami juga dengan meeting online ini kami bisa melakukan untuk memeriksa dan mengaktifkan kembali kegiatan. Kemudian kegiatan lainnya yang kita gunakan adalah meningkatkan kompetensi inspektur CDOB, yaitu melalui e-learning. Kemudian juga pembahasan internal dan eksternal untuk berkoordinasi kami menggunakan aplikasi meeting online ini. Bapak Ibu teman sejawat, salah satu kegiatan yang dimanfaatkan untuk aplikasi online ini adalah tadi pemeriksaan sertifikasi CDOB. Prosesnya yaitu melalui pemeriksaan dengan pemberitahuan, kemudian kita melakukan evaluasi dokumen, wawancara, dan pemeriksaan gudang secara online. Hal ini bisa dengan cara pelaku usaha mengirimkan video kepada kami. Persiapan online desktop inspection ini adalah pertama, kita menginformasikan kepada sarana tentang tanggal dan teknis pemeriksaannya, kemudian PBF mengirimkan dokumen melalui link Google Drive, dan petugas Badan POM melakukan evaluasi dokumen. Kemudian terkait dengan pemeriksaan sertifikasi CDOB, di sini ada 3 sesi. Sebelumnya, ada 3 sesi. Yang pertama adalah sesi Badan POM bersama dengan PBF. Di sini kami melakukan opening meeting terlebih dahulu, kemudian kita melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen, termasuk dengan pembahasan atau sharing video dari gudang penyimpanan dari PBF. Kemudian pada sesi kedua, kita akan
membatasi hanya untuk petugas Badan POM saja. Di sini petugas Badan POM akan membahas terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk penyusunan berita acara pemeriksaan dan menyampaikan hasil dari checklist pemeriksaan. Kemudian baru pada sesi ketiga, PBF bergabung kembali dengan Badan POM dan kita melakukan pembacaan berita acara pemeriksaan dan juga checklist, serta klarifikasi kemudian dilanjutkan dengan persetujuan BAP serta checklist yang harus disepakati di antara kedua belah pihak.